Terima kasih perkenalannya. Saya nggak terkenal yang Mas Saiful sampaikan. Buktinya Mas Saiful salah menyebut nama saya kan. Itu pertama untuk mengklarifikasi. Lalu yang kedua, ya betul saya menjadi pemimpin redaksi di Kompas.com dan ini tahun ke-7 untuk saya menjadi pemimpin redaksi di media terpercaya di Indonesia ya. Kalau kita mau merujuk pada pengukuran dan penghitungan yang independen gitu, teman-teman bisa buka similarweb.com. Di situ akan kelihatan similarweb.com meranking atau mencatat media-media di Indonesia dengan sejumlah kategorinya tentu saja, dan kita akan mendapatkan data yang relatively valid untuk melihat bagaimana media di Indonesia ini berkembang. Saya akan memulai apa yang ingin saya sampaikan dengan sebuah pernyataan yang saya kutip dari pendiri Kompas Gramedia, yaitu Pak Yaakob Utama. Dia mengatakan saat menerima gelar honoris causa, doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada, tempat Pak Yaakob Utama menyelesaikan S1-nya, tahun 2003 persisnya, artinya 20 tahun yang lalu ya, Pak Yaakob Utama itu mengatakan bahwa informasi yang harusnya menghadirkan sumber pengetahuan mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Itu 2003, artinya 20 tahun lalu, saat internet belum begitu masif, saat media digital belum banyak. Kompas.com sudah ada waktu itu, karena Kompas.com didirikan tahun 95, tanggal 14 September, ini tahun ke-27. Jadi Pak Yaakob Utama tahun 2003 sudah mengatakan bahwa informasi yang semula dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Ini kutipan ini mengandung beberapa hal. Salah satunya adalah mengandung sebuah prediksi, itu tahun 2003 ya, apa yang akan terjadi kemudian. Dan kita merasakan tahun 2014 saat pemilu presiden, tahun 2017 saat pilkada DKI yang rasa pilpres itu, dan tahun 2019 saat pemilu presiden lagi, informasi yang diproduksi, direproduksi, dikomodifikasi oleh media betul menjadi sumber kecemasan, seperti yang dikatakan oleh Pak Yaakob Utama 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Ini sebuah prediksi yang kemudian menjadi nyata. Lalu pertanyaannya adalah, apakah peran-peran jurnalistik atau peran dari jurnalisme itu sudah bergeser? Ini saya mau mendudukan ini dulu sebelum nanti kita masuk soal jurnalisme lingkungan. Jadi supaya posisinya clear dulu. Jawaban atas pertanyaan apakah jurnalisme itu sudah bergeser atau masih tetap on the track, itu bisa iya dan tidak. Iya, untuk jawabannya argumentasinya adalah banyak media, salah satunya Kompas.com, berusaha terus untuk menghadirkan informasi sebagai sumber pengetahuan, bukan menjadi sumber kecemasan, bukan untuk sekedar mengejar traffic, bukan untuk sekedar mengejar audiens, bukan sekedar untuk mendapatkan bisnis dari beritanya. Sehingga berita yang dibuat adalah berita yang clickbait, berita yang tidak berdasarkan fakta, berita yang mengodak-aduk emosi masyarakat hanya sekedar untuk mendapatkan traffic atau pembaca. Banyak media yang teguh dalam posisi itu, tetapi tidak mudah dalam posisi itu, karena toh media tetap harus menemukan model bisnisnya. Karena kalau hanya memberitakan berita yang lempang gitu ya, atau yang lurus, yang clear gitu ya, audiens tidak banyak datang. Akibatnya apa? Bisnisnya tidak datang. Hanya media-media yang teguh, yang punya model bisnis kuat, berdiri di garis itu dan kadang-kadang berkorban untuk melakukan upaya-upaya jurnalismenya.
Ini jawaban atas pertanyaan, apakah jurnalisme masih ada di jalur yang tepat atau tidak, yang mengatakan jawabannya ya. Ada juga yang menjawab katakan tidak. Kenapa? Ya karena kita lebih banyak menjumpai media atau produk jurnalistik yang tidak menggunakan pola-pola atau kode etik jurnalistik untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan hanya sekedar untuk mendapatkan traffic atau mendapatkan pembaca atau mendapatkan bisnis. Ini dua posisi ini. Dan saya tidak menampik bahwa ada, bahkan lebih banyak jumlahnya media yang hanya bekerja untuk mendapatkan traffic dengan metode clickbait, dengan metode yang kadang-kadang mengelabui pembaca, dengan metode yang mengodak-aduk atau mengungkap sisi-sisi yang emosional sehingga orang terpancing untuk membaca. Tapi kadang-kadang yang terjadi seperti yang dikhawatirkan Pak Yaakob Utama yang tadi saya kutip di awal, bahwa informasi yang diandaikan sebagai sumber pengetahuan atau yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan menjadi sumber kecemasan. Orang tidak yakin lagi ini berita benar atau tidak, ini berita diolah secara tepat atau tidak. Nah, dalam posisi ini, terus sebenarnya apa sih tugas jurnalistik itu atau tugas jurnalisme itu? Tugas jurnalistik secara klasik, sebelum nanti saya ngomong soal jurnalisme lingkungan, karena jurnalisme lingkungan itu adalah bagian dari jurnalismenya sendiri, tapi saya ingin mendasarkan dulu pada secara jurnalistik, apa peran dan tugas jurnalisme. Kalau kita merujuk pada buku-buku klasik jurnalisme dan bagaimana para wartawan di seluruh dunia menjalankan profesinya, tugas pertama dan terutama jurnalisme adalah pada kebenaran. Nah, pada kebenaran itu atau menyampaikan kebenaran itu oleh wartawan yang firm atau yang clear atau yang jurnalis yang menggunakan kode etiknya untuk mewartakan atau memberitakan sebuah peristiwa, kebenaran itu dicari dengan 3 metode. Metode pertama adalah melakukan riset. Riset ini bisa dilakukan dengan mencari sumber di internet, membaca buku, atau bertanya kepada sumber-sumber yang lebih paham atas sebuah peristiwa atau informasi. Riset. Yang kedua yang dilakukan untuk mencari kebenaran, wartawan setelah riset, dia melakukan observasi. Nah, observasi ini dibagi 3 sebenarnya. Observasi langsung, jadi wartawan langsung terjun dalam peristiwa itu. Misalnya, kita ingin mengungkap adanya pungli di jalanan gitu ya, maka wartawan yang melakukan observasi langsung, dia bisa berlaku atau dia menjadi sopir atau kenek dari truk misalnya, untuk mengungkap apakah ada pungli atau tidak dari hasil observasinya. Itu observasi tahap atau metode observasi yang pertama. Metode observasi yang kedua adalah tidak langsung. Ini hampir seluruh kerja-kerja jurnalistik atau jurnalisme atau wartawan itu menggunakan observasi tidak langsung. Tidak langsung itu gimana? Ada peristiwa, dia datang ke lokasi, lalu memberitakan apa yang sedang terjadi. Misalnya ada pertandingan bola, ada pertandingan tinju, atau ada peristiwa kecelakaan, wartawan tidak terlibat dalam kecelakaan itu, wartawan tidak terlibat dari pertandingan tinju itu, wartawan tidak menjadi pemain bola, tapi dia melihat dari pihak yang berjarak, lalu kemudian mengobservasi dan memberitakan apa yang dia lihat. Jadi observasi itu ada tiga, yang pertama tadi langsung, yang kedua tidak langsung, yang ketiga adalah observasi yang diam-diam. Observasi diam-diam dilakukan untuk liputan-liputan yang sifatnya investigatif. Wartawan menyamar, wartawan kemudian mengulik informasi secara diam-diam, karena kalau secara terbuka, sumber akan menutup diri dan kebenaran tidak akan didapat. Jadi kita sudah punya 2 metode, satu riset, satu observasi, dan observasi ada 3 tadi. Langsung, tidak langsung, dan diam-diam. 2 metodologi ini, metode yang dipakai
untuk wartawan mencari kebenaran masih harus dilengkapi dengan satu metode, yaitu wawancara atau interview. Nah, wawancara ini dilakukan untuk 3 kepentingan. Pertama, melakukan konfirmasi, kedua, melakukan klarifikasi, dan ketiga, melakukan verifikasi. 3 hal yang berbeda. Dan setelah wartawan menggunakan 3 metodologi ini, maka dia bisa kemudian menulis dan mengabarkan apa yang dia ketahui, apa yang dia dapat, apa yang dia dengar dari hasil wawancara, menjadi sebuah upaya mencari kebenaran. Nah, celakanya di era yang serba cepat dan era digital ini, kecenderungan untuk bergegas dan segera memberitakan mengesampingkan 3 metodologi itu dalam kerja-kerja jurnalistik. Orang ingin segera membuat berita, maka dia meninggalkan observasi, hanya dengar sana, dengar sini, dikatakan sebuah informasi benar lalu diberitakan. Efeknya apa? Ya mungkin lebih cepat, tapi akurasinya menjadi dipertaruhkan. Kita sering melihat banyak media yang kemudian salah memberitakan atas sebuah peristiwa yang hanya didengar dari A dan di B tanpa wartawan melakukan observasi. Nah, tugas dan tanggung jawab pertama jurnalistik pada kebenaran ini menjadi panggilan bagi semua wartawan dan proses kerja jurnalistik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah untuk topik kita, apa itu jurnalisme lingkungan? Dan jurnalisme lingkungan berpijak pada 2 hal prinsip besar, yaitu jurnalisme dan lingkungan. Jurnalisme tadi saya sudah katakan sebagai upaya untuk mencari kebenaran, dan pencarian kebenaran dilakukan dengan 3 metodologi, yaitu riset, observasi, dan wawancara. Observasi ada 3 cara, yaitu observasi langsung, tidak langsung, dan diam-diam. Wawancara diperlukan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi. 3 itu diperlukan ketika kita melakukan wawancara. Itu jurnalismenya. Dan lingkungan, apa lingkungan? Nah, lingkungan ini adalah sebuah bidang atau sebuah topik yang menjadi bahasan klasik hampir semua media yang serius. Media serius itu bisa saya katakan adalah media yang umumnya sudah berdiri cukup lama, dan dia teruji oleh zaman untuk peran-perannya sebagai media dan jurnalis. Hampir semua media yang serius itu memiliki kanal atau memiliki subdomain gitu ya, kalau di kompas.com itu terkait dengan lingkungan hidup. Dan topik ini memang topik yang tidak cukup populer, itu kenapa banyak media yang baru atau yang baru merintis sebagai media, apalagi media umum, tidak meletakkan isu lingkungan itu sebagai isu yang digarap. Karena apa? Nggak banyak pembacanya, nggak banyak menghasilkan traffic, dan nggak memungkinkan sebuah rintisan media itu mendapatkan model bisnis untuk berita-berita yang sifatnya lingkungan. Nah, jurnalisme lingkungan adalah jurnalisme yang merupakan tugas atau panggilan bagi jurnalisme untuk merawat dan menjaga sebenarnya planet ini. Itu kenapa isu-isu lingkungan menjadi sangat beragam, dan umumnya adalah isu-isu yang besar dan agak susah mengaitkan dengan peristiwa harian yang dialami oleh masyarakat. Baru setelah kejadian besar, apakah bencana, ataukah ada wabah seperti kemarin itu ya, COVID, lalu ada kerusakan lingkungan yang parah, baru kemudian orang sadar bahwa hal terkait dengan lingkungan itu penting. Nah, penggarapannya persis juga dengan jurnalisme pada umumnya, jurnalisme politik, jurnalisme kriminal, jurnalisme pendidikan, jurnalisme olahraga, jurnalisme sosial dan budaya, jurnalisme ekonomi. Semua dilakukan dengan prinsip yang teguh untuk pencarian kebenaran. Keberpihakan kita pada isu-isu lingkungan itu tidak seperti keberpihakan yang dilakukan oleh para penggiat lingkungan seperti aktivis di lembaga swadaya masyarakat. Wartawan beda bekerjanya. Wartawan punya
peran untuk mengungkap kebenarannya. Sementara LSM itu biasanya untuk advokasinya, pendampingan, sehingga keberpihakannya sangat clear dari LSM. Wartawan sebisa mungkin atau sejauh mungkin harus bisa berimbang atau bahasanya lebih independen atas isu yang digarapnya. Independensinya dipijakkan pada kebenaran yang hendak dikatakan. Dalam konteks itulah, maka kadang-kadang media menjadi mitra bagi lembaga swadaya masyarakat, bisa juga jadi mitra bagi pemerintah, mitra bagi korporasi, mitra bagi pihak-pihak yang punya concern dengan lingkungan. Nah, upaya untuk mengungkap atau mengangkat isu-isu itulah yang kemudian menjadi panggilan bagi wartawan untuk kemudian melakukan liputan atau melakukan sejumlah kegiatan yang mengangkat isu-isu lingkungan. Saya ambil contoh gini. Di kompas.com ada subkanal namanya lestari.kompas.com. Kalau teman-teman bisa membuka atau punya akses ke internet, silahkan buka lestari.kompas.com atau klik kompas.com, cari subkanal Lestari. Di situ akan muncul bagaimana kompas.com address isu-isu lingkungan menjadi isu yang serius. Saya coba bukakan untuk kalau teman-teman nggak punya batu buka. Oke, saya share screen ya untuk memberikan gambaran ke teman-teman soal saya share screen sudah. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Belum? Belum, Mas. Belum ya? Oke, saya share screen dulu. Saya ini soalnya pakai laptop anak saya, jadi nggak biasa saya pegang. Agak riuh apa operasi sistemnya karena beda dengan saya. Oke, kalau teman-teman bisa buka, silakan buka sendiri di kompas.com. Di situ ada kanal Lestari ya. Itu memberikan contoh bagi kompas.com dan juga bagi teman-teman semua bagaimana media punya concern dengan isu-isu lingkungan, isu-isu keberlanjutan, dan lebih clear dengan isu-isu SDGs, Sustainability Development Goals, kalau teman-teman pernah dengar itu ya, yang harus dicapai oleh semua negara dengan rentang waktu tertentu, ada tahapannya 2030, 2060, untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah disepakati secara internasional. Itu contoh pertama yang lestari.kompas.com. Yang kedua, dalam pembentukan program misalnya, saya membangun sebuah program untuk season ke-7 di Beginu. Kalau teman-teman aktif di YouTube, juga silahkan sub di YouTube gitu ya. Beginu, lalu ada episode pertama itu Ramon Yetunga, kalau kalian tahu. Mungkin Mas Saiful bisa bantu untuk mencarikan. Kalau bisa share screen, silahkan Mas Saiful share screen deh. Karena saya agak kesulitan untuk mengoperasikan laptop saya. Saya ada di luar kota nih. Apakah bisa Mas Saiful? Ini lagi proses, Mas. Lagi proses ya. Yeah. Saya kasih contoh aja bagaimana media punya peran
yang signifikan juga untuk mengarus utamakan isu-isu lingkungan menjadi isu-isu yang menjadi concern, menjadi percakapan, menjadi diskusi masyarakat pada umumnya. Meskipun isu-isu ini biasanya isu-isu yang jauh dari keseharian. Tapi ini penting, karena suatu saat kita mengalami bencana, suatu saat kita mengalami pandemi gitu ya, kita baru ingat ternyata selama ini kita abai dengan lingkungan atau kesehatan atau hal-hal yang terkait dengan alam kita. Apakah bisa ditemukan, Mas Saiful? Belum, Mas. Ini masih belum bisa. Oke. Belum bisanya karena belum kebuka internetnya atau belum ketemu? Belum kebuka internetnya, agak Oke. gangguan juga. Internetnya. Ya. Atau dari peserta sini apakah ada yang sudah mencari dan menemukan? Saya tulis di chat ya, supaya kalian bisa. Begini, cek di YouTube ya. Itu auto correct begini artinya. Nah, silakan kalian cek. Nah, ini saya baru ngecek chat, ini ada dari Wulan Kumala ya. Wulan Kumala, ya betul, saya dulu menulis Rahmat Witola dan Perubahan Iklim, waktu itu Indonesia sebagai tuan rumah untuk UNFCCC ya. UNFCCC, jadi United Nation untuk Climate Change lah intinya, itu PBB, unit PBB untuk mengatasi perubahan iklim waktu itu. Dan ekspos untuk isu-isu lingkungan sebenarnya kuat ketika kita menjadi tuan rumah dari UNFCCC. Oke, itu sekedar contoh aja sih sebenarnya. Tapi kalau Mas Saiful nggak bisa menemukan dan karena internetnya terganggu, halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar. Ya. Oke, ya. Saya khawatir aja nggak ada respon soalnya. Ya. Itu contoh aja dua yang kami lakukan di kompas.com. Tapi intinya yang saya kemukakan adalah sudah saya katakan tadi, apa peran dan tugas jurnalisme. Berikut tantangan-tantangan yang clear yang tadi saya sebutkan beberapa pokok ya. Lalu bagaimana isu lingkungan menjadi tanggung jawab atau hal yang perlu diambil peran oleh media dalam hal jurnalisme untuk diadres juga atau dihadapi, disampaikan, diberitakan, sehingga isu-isu lingkungan menjadi isu-isu yang mainstream dan dijadikan diskusi. Meskipun nggak mudah, itu kenapa banyak media tidak mengambil isu ini. Karena apa? Nggak seksi, nggak menghasilkan uang, nggak menghasilkan traffic, dan nggak menghasilkan bisnis yang memadai. Tapi untuk media-media yang settle, media-media yang punya model bisnis yang lebih stabil, itu terpanggil untuk melakukan tugas-tugas ini. Begitu. Itu open diskusi untuk pertemuan kali ini. Kesempatan saya kembalikan ke Mas Moderator ya, Mas Saiful, untuk kemudian membuka diskusi atau tanya jawab atau menyampaikan hal-hal yang perlu saya klarifikasi atau perlu saya kemukakan. Dipersilahkan. Waktunya kira-kira masih 21 menit lagi nih. Silakan. Baik, Mas. Terima kasih. Tadi stimulusnya sangat menggugah untuk diskusi kita di sore kali ini.
Ya, ini langsung saja tadi juga kita sama-sama menyimak paparan materi dari Mas Wisnu. Ini dari partisipan atau peserta yang ada, boleh langsung saja bertanya. Mungkin bisa dibuka apa namanya, di unmute biar bisa langsung kita bertanya. Kalau enggak melalui ketikan aja, ini di kolom ketik ya. Iya, boleh. Silahkan, Mas. Jangan lupa apa namanya, disampaikan juga perkenalannya. Putus-putus sih saya suaranya ya, nggak jelas. Oh, putus-putus ya. Cek, terdengar dengan jelas. Di saya tidak terdengar dengan jelas. Apakah di tempat lain jelas? Masih putus-putus, Mas. Coba di itu Oke, saya keluar dulu sebenarnya. Terdengar dengan jelas. Kayak radio gelombangnya nggak pas gitu Mas. Jadi ada kresek-kreseknya. Atau lagi di dalam kresek ngomongnya nih. Halo, Mas. Dari mic headsetnya kayaknya agak bermasalah. Kalau tidak langsung diketik di kolom aja, Mas. Nanti kita beralih ke penanya selanjutnya. Ini sudah Ya. jelas terdengar kalau gini? Oh, sudah, Mas. Monggo Jelas langsung ya? saja. Yes, jelas. Oke, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri atas pemaparan materinya tadi. Saya izin bertanya seperti ini, sebenarnya singkat saja. Beberapa cara dilakukan oleh wartawan atau jurnalis ya terkait mengangkat isu-isu yang terkini. Apapun itu ya, soal isu terkini. Akan tetapi saat ini yang saya lihat dari teman-teman, khususnya usia saya yang masih muda, sekitar masih semester 8 ini, jarang sekali yang tertarik pada berita. Jarang sekali yang tertarik pada mungkin isu-isu yang dirilis oleh Kompas TV, Metro TV, dan lain-lain sebagainya. Sehingga berbagai macam upaya dilakukan oleh jurnalis, jarang yang lari ke sana gitu kan. Sehingga upaya apa selain yang dilakukan oleh jurnalis untuk mengangkat soal kita isu lingkungan lah, soal isu lingkungan. Saya kira isu lingkungan itu di kampus, kemudian di manapun itu sudah banyak digaungkan ya. Akan tetapi pada realitanya isu lingkungan ini masih jarang, sulit ya untuk orang menyadari isu lingkungan tersebut kayak gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah selain yang dilakukan oleh jurnalis melalui YouTube dan lain-lain, apa yang dilakukan oleh jurnalis terkait isu lingkungan ini? Itu sih simpelnya. Saya Muhaimin dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Terima kasih. Iya, terima kasih sahabat Muhaimin dari UIN Semarang ya. Iya, betul. Mungkin Mas Wisnu bisa langsung ditanggapi atau Ya, kita saya beralih? tanggapi aja. Oh, langsung ya. Tanggapi. Ya, Biar silakan nggak Mas. lupa ya. Ya. Banyak upaya sih yang dilakukan, tapi kalau upaya itu dirasa akhirnya tidak menjadi concern dari teman-teman yang tidak lagi mengkonsumsi media, ya sama aja bohong gitu ya. Artinya upaya nggak hanya dari satu pihak. Dari kami misalnya dari Kompas Group gitu ya. Tidak hanya lewat media kami, lewat website di kompas.com gitu ya. Tidak hanya lewat Kompas TV, tidak hanya lewat harian Kompas cetak, tapi kami juga lewat sosial media sebenarnya. Tapi kemudian audiensnya tidak lagi menggunakan atau tidak mengaktifkan keinginannya mencari informasi ke media, ya itu menjadi urusan yang berbeda. Jadi kayak bertepuk sebelah tangan gitu. Akibatnya apa? Ya akibatnya ada dua sih ya. Satu, mungkin medianya harus lebih banyak berbenah ya, atau membuat dia lebih relevan. Tapi akibat berikutnya adalah ini jadi kecenderungan umum dari generasi yang Muhaimin tadi semester 8 ya. Semester 8 kira-kira usia 20-an lah ya, 21, 22 gitu ya.
akhirnya dapat informasi sepotong-sepotong gitu ya, atau dapat informasi dari media sosial, dari informasi yang mungkin kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena media itu bekerja sekali lagi dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan untuk upaya pencarian kebenaran. Tapi kalau media sosial atau media-media yang mungkin Muhaimin dan teman-teman peroleh, saya nggak tahu media apa sebenarnya. Kalau boleh saya tanya, bisa sekaligus dijelaskan supaya saya bisa mengklarifikasi bagaimana seharusnya mengkonsumsi informasi. Muhaimin bisa jelaskan, selama ini kamu dapat itu link kan dari mana? Kalau tidak dari media. Ya, monggo Mas Muhaimin. Mungkin Iya, ya. Ya dari benar dari media sih. Akan tetapi kan yang menjadi pertanyaan saya adalah kecenderungan tadi yang dijenengan sampaikan Pak, yang soal yang kecenderungan anak muda yang sekarang itu kan literasi menurun ya, sehingga apa namanya anak-anak ini jarang yang tertarik ke apa ya media kayak Kompas, Metro, seolah-olah kita kalau Halo, hilang suaranya Muhaimin. halo Mas Muhaimin. Ini di chat Pak ya mungkin ya, Mas Wisnu. Ini Muhaimin menulis intinya banyak orang yang tertarik pada media terlebih pada berita tetapi terbilang kolot gitu Mas. Oh, oke. Ya, kolot itu gimana ya maksudnya ya? Kolot dalam arti menjemukan atau plastik kan beda tuh ya. Mungkin Kalau kita konservatif gitu Mas. Oke, atau pengennya trending terus ya, atau tren gitu ya. Apa nggak capek ya nge-trend terus gitu ya. Akhirnya orang akan pada hal-hal yang sifatnya pasti sih. Apakah itu konservatif disebutnya, atau hal-hal prinsip yang mendasar disebutnya. Gitu. Ya kalau banyak orang tidak tertarik pada media berita, ya resikonya adalah kalian atau teman-teman akan mendapat informasi dari sumber-sumber yang tidak terkategorisasi sebagai media, bisa jadi informasinya keliru. Dan ini yang kemudian di awal kalau tadi Muhaimin mendengarkan apa yang saya kutipkan dari Pak Yakob Utama, informasi tidak lagi sebagai sumber pengetahuan, atau informasi tidak lagi dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan, tapi sebagai sumber kecemasan. Karena apa? Informasinya terpotong-potong, orang nggak mau mendengarkan penjelasan yang lebih utuh, yang kalau dalam bahasa Muhammad tadi yang konservatif gitu ya. Apa jeleknya dengan konservatif sebenarnya? Tidak ada yang keliru sebenarnya. Hanya bagaimana kita membuat yang konservatif atau cara-cara itu tetap relevan karena isu-isunya yang disampaikan dari isu yang bisa diterima oleh khalayak. Ini bukan dalam konteks untuk membela apa yang dilakukan jurnalisme ya, tapi juga sekaligus mengkritik bagaimana sebenarnya audiens mengkonsumsi informasi. Bisa jadi apa yang dikonsumsi oleh audiens bukan informasi, tapi cuma rumor. Gitu. Kan bahaya juga tuh. Dengan alasan, informasi konservatif. Loh, hampir semua peristiwa yang firm itu memang konservatif. Karena sifatnya pasti, sifatnya yang teguh, sifatnya yang bisa pasti dibenarkan atau bisa diverifikasi kebenarannya. Kalau yang trending kan biasanya muncul sebentar, lalu kemudian hilang dan pergi begitu saja. Itu sih, ya ini sekaligus panggilan aja sih kepada teman-teman. Kalau mau diterus-teruskan untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber so-called media yang kita nggak yakin kebenarannya, dilanjutkan aja. Tapi efeknya nanti kita kan nggak mendapatkan informasi yang utuh, yang kredibel, yang tadi saya mengatakan tidak ada kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan dari informasi itu. Itu resiko kalau kita menghindari. Itu resiko sadar. Itu Muhammad dan Evo kasih lanjut. Oke. Itu jawaban saya. Ya. Ya. Sangat menarik ya Mas ya. Apa namanya alternatifnya atau solusinya untuk teman-teman semua ini untuk mencari sumber-sumber yang kevalitannya itu terjamin gitu. Ya. Ya. Sepertinya begitu Mas Muhaimin dari Semarang. Kita berlanjut ke penanya yang lain. Silahkan jikalau teman-teman semua ingin bertanya. Ada dua. Saya
Ya, ini ada pertanyaan lagi Mas Wisnu. Ini dari Hasrillah. Hasrillah ini dari Maluku Utara, Mas. Ini saya bacakan karena Catatan juga ada lagi sih, ada 2 sih. ada 2 ya. Ini kira-kira seperti ini. Kalau kita mau mencari informasi atau kebenaran tentang masalah lingkungan dalam suatu wilayah pertambangan, biasanya kan sensitif bagi pihak perusahaan ya. Apakah ada cara atau metode praksis yang lebih tepat dilakukan untuk menggali informasi dan kebenaran? Karena berkaitan dengan keamanan wartawan juga sih. Mungkin itu Mas yang menjadi pertanyaan Hasrillah. Oke, Mungkin ini itu sebenarnya yang umum dilakukan oleh wartawan. Nah, kebenaran itu kan biasanya nggak dari satu sumber ya. Benar kan dapat kalau kita mendapatkan banyak sumber, tidak hanya 2 sumber. Makanya dalam jurnalistik itu tidak hanya both side, tetapi cover of side. Jadi semua pihak yang terkait dengan itu harus dengar suaranya. Begitu juga soal itu misalnya tambangan gitu ya. Jadi oleh teman dari Pancasila tadi. Nah, pertambangan sensitif yang bertemu itu sebenarnya sensitif. Aku jaga wartawan supaya mengungkap kebenarannya. Cara yang dilakukan adalah lakukan pemeriksaan dari segala sisi. Jadi semua pihak didengarkan. Pihak dirugikan kalau ada pertambangan yang merugikan gitu. Lalu dari pertambangan itu kenapa bisa sampai ada kerugian kayak gini? Apakah tidak ada mitigasi dan sebagainya? Lalu tanya regulatornya, pemerintah kenapa mengizinkan hal ini itu ketahuan bahwa kerugiannya? Lalu yang lain yang terkait dengan perusahaan, misalnya sebagai apakah mereka tahu bahwa ini berbeda dan sebagainya. Nah, upaya menggabungkan atau menemui semua sumber untuk dijadikan berita, itu adalah cara untuk mengungkap kebenaran tanpa harus menjelaskan atau membuat wartawan meliput itu ada dalam ancaman gitu. Karena yang dilakukan adalah tentang kebenaran. Didengar, 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 didengar. Pihak semua yang terkait dengan itu. Hal peliputan jurnalistik itu sudah memakan waktu lama proses untuk mengerjakan. Terus dari bahasanya, halo. Halo, mungkin suaranya apa namanya belum kedengeran Mas. Tadi agak sedikit terganggu mungkin. Ini teman-teman juga ada yang bilang di chat tadi. Sampai di mana ya saya jelaskan? Halo. Sampai di mana tadi saya terputusnya? Sekarang sudah lancar? Sampai kalau sedengar saya sih Mas tadi jelasnya sampai yang menyangkut politik isus kayaknya tadi. Kalau nggak salah saya dengar. Karena agak sedikit kurang jelas Mas tadi. Saya ulang deh. Halo, apakah sudah jelas? Dapat didengar, ya. Apakah sudah jelas? Sekarang saya matikan video deh biar lebih clear. Apakah sudah jelas? Belum Mas. Belum ya? Ya, ini terkendala jaringan. Apakah jelas? Belum juga Mas. Nah, ya. Kalau belum gimana nih cara solusinya ya? Udah jelas Mas. Kalau ini udah jelas. Sudah jelas sekarang. Ya Udah. intinya kalau kita mau membuat liputan yang sensitif, semua liputan sensitif sebenarnya. Kita harus melakukan cover all sides. Jadi semua pihak yang terlibat dari isu itu kita dengar pendapatnya. Apakah ini terdengar jelas? Jelas Mas. Oke.
Nah, setelah kita mendapatkan semua informasi dari semua pihak yang terdampak, maka otomatis resiko yang dihadapi wartawan, terutama keamanannya itu menjadi berkurang. Karena yang dilakukan wartawan bukan menyudutkan pihak lain, bukan menyerang pihak lain, tapi mengungkap kebenaran. Nah, bisa jadi kebenaran itu merugikan pihak lain, tapi itu kebenaran itu. Jadi wartawan akan dibela oleh semua pihak. Kecuali memang wartawan punya niat buruk untuk menyudutkan satu pihak. Nah, ini yang biasanya membuat keamanan wartawan itu ada dalam ancaman. Dan ini nggak dibenarkan dalam kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik mengatur wartawan itu dilarang memiliki niat buruk untuk pemberitaan. Jadi, do no harm itu jadi prinsip. Jadi tidak melakukan kejahatan untuk pemberitaannya. Yang dilakukan wartawan adalah mengungkap kebenaran. Bahwa kemudian kebenaran itu merugikan pihak lain, itu sebuah resiko, tetapi bukan niatnya untuk merugikan pihak lain. Itu bisa dipahami ya. Bisa, Mas. Nah, karena itu kerja-kerja jurnalistik itu memang membutuhkan waktu yang panjang dan butuh konsentrasi dan biaya juga yang besar. Itu kenapa ada kehati-hatian juga kalau dalam bahasa tadi yang ditanya oleh Muhaimin dari Semarang itu, kok wartawan agak kolot, konservatif. Ya itu yang kami lakukan untuk tidak membahayakan satu wartawan, membuat berita itu menjadi lebih firm, membuat proses pencarian beritanya menjadi lebih baik. Jadi tidak sekedar dapat informasi langsung ditayangkan, layaknya media sosial memberitakan sebuah informasi yang belum jelas kebenaran lalu diberitakan. Itu tidak ada dalam kaidah jurnalistik yang dibenarkan. Itu jawaban saya, Mas Saiful. Mudah-mudahan terdengar. Iya, Mas, terdengar, Mas. Ya, jadi untuk sahabat Haris ya, tadi bisa dipahami bahwa jurnalis atau wartawan itu prinsipnya adalah mencari kebenaran. Ketika kebenaran yang ditemukan kebetulan merugikan salah satu pihak, itu memang mengandung resiko, tapi itu menjadi satu konsekuensi yang harus diterima oleh seorang wartawan. Mungkin seperti itu sahabat Haris ya. Hasrillah Tari dari Maluku Utara. Ini Mas, Oke. Ya. Mungkin saya juga ikut bertanya Mas ya. Silakan. Saya kan dari Purworejo Mas, yang baru-baru ini kan sempat ramai itu di kasus Wadas itu Mas, yang bendungan Wadas yang sempat ramai itu. Oke. Itu kalau tadi saya mendengar pemaparan dari Mas Wisnu berbicara environment issues itu sangat menarik, tapi ketika yang terjadi kemarin di Purworejo itu bagi saya jadi terkesan kurang menarik, Mas. Karena apa? Karena ketika ada proyek strategis nasional, itu kalau pengamatan saya pasti selalu saja dibenturkan dengan environmental issues atau isu lingkungan. Itu kira-kira mungkin butuh penjelasan Mas terkait dengan environment impact yang menjadi standar itu boleh dilakukan semisal ada proyek yang di situ berpotensi dalam mengganggu lingkungan dan juga ada yang memang tidak berpotensi, Mas. Itu mungkin bisa disampaikan ada standarisasinya atau bagaimana? Karena kalau di Wadas kemarin saya kira itu risetnya itu serba dibuat-buat atau dimanipulasi. Jadi menggunakan isu lingkungan tapi tidak bijak gitu, Mas. Mungkin bisa tanggapi, Mas. Mungkin itu dari saya. Ya, titik berangkatnya harus kita pahami bahwa apapun proyek gitu ya, itu pasti punya dampak. Bahkan proyek kebaikan sekalipun, misalnya mau mendirikan sekolah gitu ya, atau mendirikan tempat ibadah sekalipun, pasti ada dampak, apalagi membuat waduk yang sifatnya besar ya. Cuman masalahnya adalah dampak apa yang bisa kita tolerir untuk bisa diterima, kemudian proyek itu bisa jalan. Nah, kita punya aturan dan perundang-undangan sebenarnya. Nah, pijakan itu yang sebenarnya kita pakai dalam meliput atau mengungkap apakah proses yang dilakukan untuk sebuah proyek itu melewati batas atau masih dalam batas gitu. Itu dulu yang kita pakai. Dan biasanya untuk mendapatkan itu biasanya kita bertanya kepada pemerintah, bertanya kepada masyarakat yang terkena dampak, mengkonfirmasi apakah betul yang sudah dilakukan oleh pelaksana proyek itu sesuai dengan aturan dan apakah
dampak yang bisa diterima itu betul-betul sesuai yang dibatasi atau melampaui itu. Nah, itu kita konsultasi ke pihak masyarakat yang menjadi korban. Kadang-kadang begini, setiap proyek ya nggak hanya waduk ya, pertambangan sekalipun pasti punya dampak lingkungan. Nggak mungkin nggak kita bergerak aja berdampak lingkungan gitu. Bahkan kita menanam itu ada dampak lingkungan ya, jangan salah. Kita menanam padi, ketika padi kita terendam air, sebelum tumbuh dia menjadi padi yang kemudian menghasilkan gabah itu, tanaman atau batang yang terendam air itu menghasilkan gas itu, gas yang berdampak juga pada lingkungan. Kita nggak sadar aja itu ada gas apa, harus saya cek itu metana atau apa. Itu yang di luar dilepas ke udara dan itu sebenarnya menjadikan efek rumah kaca kalau kita sebut. Artinya semua ada dampaknya, tinggal bagaimana mengukur dampak itu sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, dan juga pihak-pihak lain harus mematuhi prinsip yang sudah ditekankan itu. Baik pemerintah harus teguh melihat pelaksana proyek apakah melanggar itu, dan masyarakat sebenarnya apakah dampak yang mereka terima itu ada dalam kategori yang bisa diterima atau tidak. Kecuali kalau memang dampaknya itu merugikan sama sekali dan masyarakat tidak didengar sampai mendapatkan perlakuan yang tidak layak seperti pada pelaksanaan proyek di era-era sebelumnya, kita patut melawan itu. Tapi kalau itu sebenarnya bisa diterima dan kemudian ada misalnya nggak hanya ganti rugi tapi ganti untung atas sebuah proyek itu, karena proyek itu kan digelar bukan hanya untuk proyek itu tapi untuk kesejahteraan yang lebih besar misalnya. Artinya ada kepentingan yang lebih besar yang mau dikedepankan. Nah, kalau kepentingan yang besar itu bisa dikedepankan dan bisa diterima, lalu pihak yang dirugikan bisa mendapatkan ganti untung, artinya kan win-win solution. Nah, kadang-kadang itu nggak ketemu tuh. Nah, untuk mendapatkan pijakan atas apa yang nggak ketemu itu, kita harus berpegang pada aturan, prinsip. Nah, tadi yang riset-riset yang kita curiga itu riset-riset yang abal-abal, harus kita pastikan lagi. Kita cari lembaga riset atau kita cari institusi yang melakukan penelitian yang punya kredibilitas. Kadang-kadang kan masyarakat punya LSM atau punya riset sendiri, pemerintah punya riset sendiri, masing-masing menguntungkan pihak yang ingin diuntungkan gitu. Ya, kita cari periset independen untuk mendudukkan soalnya menjadi lebih clear. Dan media sebenarnya punya peran itu. Misalnya di Kompas itu kita punya lembaga sendiri namanya lembaga Litbang Kompas untuk menguji hasil sebuah penelitian, juga untuk penelitian politik. Dan karena kredibilitas Kompas itu, Litbang Kompas itu selalu menjadi acuan bahkan ketika KPU melakukan pemilihan umum. Quick count Kompas itu menjadi quick count yang paling terpercaya karena margin errornya paling kecil. Nah, lembaga independen ini yang diperlukan dan media punya peran atau berdiri di posisi itu menurut saya. Itu Mas Saiful. Oke Mas, terima kasih Mas, sangat jelas. Berarti pada intinya tetap semua segala bentuk proyek apapun pasti ada dampaknya Mas ya. Tinggal dampaknya itu danger atau memang undanger gitu ya Mas. Iya, bahkan kita berbuat baik pun ada dampaknya loh, jangan salah. Ya, betul. Tapi kalau tadi menarik Mas, di Kompas ada lembaga yang khusus riset di lingkungan, itu orang-orangnya orang-orang yang memang ahli di bidangnya dalam artian memang linier, misal mereka mengambil studi yang menjurus ke ranah situ, atau bagaimana Mas? Kalau di Kompas mungkin boleh minta informasi. Ya, dia umumnya statistik sih, matematika gitu, karena kan itu survei kan. Oh. Nah, hanya pertanyaannya mungkin kita tanya kepada ahli lingkungan gitu. Tapi kan metode survei dan pengambilan sampel serta penyimpulannya kan itu bukan ahli lingkungan yang mengerjakan. Itu kan ahli statistik, ahli metodologi. Nah, biasanya untuk sebuah isu kita tanya ke pakar di bidang yang ingin kita lakukan penelitian. Misalnya politik gitu, kita tanya ahli politik gitu. Kuesioner apa yang perlu kita sampaikan gitu. Untuk ekonomi kuesioner apa gitu. Tapi metode penarikan data, pengambilan sampel, lalu penyimpulannya itu dilakukan dengan tim di kami yang ahli di bidang itu ya. Umumnya statistik, matematika, dan yang terkait dengan itu. Oke Mas. Itu. Baik Mas, ini ternyata tanpa kita sadari Mas Wisnu merelakan waktu 1 jamnya ya, padahal di dalam schedule ini hanya sampai jam jam 5, tapi ini sudah lebih. Mungkin itu Mas, karena waktu sudah baik.
Cukup. Mungkin kami harapkan bersama closing statement dari Mas Wisnu, Mas. Oke, closing statement saya sederhana sih. Kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi dalam konteks berita ya, informasi yang bisa dipercaya, please datanglah ke media yang terpercaya juga. Jangan seolah ada kecenderungan yang sekarang umum terjadi, orang rasa tahu banyak hal, tapi sumber-sumber yang dipakai sumber-sumber yang sebenarnya nggak kredibel gitu, sehingga taunya cuma di permukaan aja. Dan ini akan membahayakan. Seolah-olah tahu itu berbahaya daripada tidak tahu. Lebih baik tidak tahu daripada seolah-olah tahu sebenarnya nggak tahu. Nah, untuk bisa tahu atau menghindarkan diri dari seolah-olah tidak tahu, please cari informasi yang punya kredibilitas dan banyaklah keinginan untuk membaca dari sumber-sumber yang bisa dipercaya sih. Karena itu akan memperkaya kita dan punya pijakan yang kokoh untuk menyampaikan argumen, menyampaikan pendapat atau apapun dalam proses perkembangan kita. Itu sih dari saya, Mas Saiful dan teman-teman. Oke, Terima Mas. kasih untuk waktu dan kesempatannya. Oke. Ini apa namanya? Saya mengucapkan sangat berterima kasih, Mas, karena telah berbagi ilmunya. Semoga kami semua mendapatkan kemanfaatannya. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mas Wisnu. Semoga di lain kesempatan kita dapat dipertemukan kembali membahas hal-hal penting yang tentunya ada manfaatnya. Ini kami juga memohon maaf, Mas, apabila terdapat hal-hal yang di situ mungkin ada kendalanya seperti tadi. Ini mohon dimaklumi, Mas, ya, karena mungkin apa namanya ada sedikit kendala. Mungkin di lain waktu ketika ada kesempatan kami dapat mengevaluasi sehingga kedepannya dapat lebih baik, Mas. Mungkin itu teman-teman dan juga Mas Wisnu, dari saya cukup sekian. Banyak kesalahan dari saya, tentunya saya sangat memohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.